Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Aji Kurniawan, dosen dari program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Izinkan saya menyampaikan gambaran mata kuliah yang saya ampu di blok Fixed Prosthodontic and Aesthetic dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang digunakan dalam syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Blok Fixed Prosthodontic and Aesthetic merupakan blok keempat di semester 4 dengan bobot 5 SKS. Setelah mengikuti kegiatan blok ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip perawatan kasus edentulus sebagian pada pembuatan gigi tiruan cekat. Diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi meliputi domain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, terutama kaitannya dengan domain pemulihan fungsi sistem stomatognatik. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada blok ini meliputi mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi terbaru serta selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keahlian yang dimiliki. Mahasiswa mampu bekerja di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal, dan mahasiswa mampu memiliki karakter dan nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu jujur, peduli, gigih, dan pantang menyerah. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa mencapai kompetensi sebagai berikut. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip perawatan kasus edentulus sebagian pada pembuatan gigi tiruan cekat. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh kehilangan gigi terhadap perubahan jaringan rongga mulut dan sistem stomatognasi, biomekanika dukungan pada gigi tiruan cekat. Mahasiswa mampu menjelaskan persiapan pasien untuk pembuatan gigi tiruan cekat sebagian, yaitu penegakan diagnosis, perawatan pendahuluan, persiapan jaringan pendukung gigi tiruan cekat, serta penetapan rencana perawatan. Untuk selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan prosedur klinis dan melakukan prosedur laboratoris pembuatan gigi tiruan cekat dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan perawatan. Mahasiswa dapat membuat gigi tiruan cekat, mahasiswa dapat membuat mahkota sementara, dan mahasiswa dapat menganalisis terkait kerusakan gigi tiruan cekat. Referensi yang digunakan dalam blog ini cukup beragam, seperti buku Prosthodontic Treatment for Edentulous Patient, Contemporary Fixed Prosthodontic, Removable Partial Denture, Removable Partial Prosthodontic, serta jurnal-jurnal lain atau publikasi terkini tentang gigi tiruan cekat. Metode pembelajaran yang digunakan dalam blok ini dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan student center learning. Perkuliahan sinkronus dilakukan dalam ruangan atau menggunakan tools seperti Zoom Meeting. Perkuliahan asinkronus dilaksanakan menggunakan Learning Management System UNSUD, yakni LDIRU atau Learning Jenderal Sudirman University, dan Telegram Group untuk memfasilitasi mahasiswa berkomunikasi dengan penanggung jawab mata kuliah. Metode pembelajaran tentunya menyesuaikan dengan bahan kajian dan tujuan pembelajaran. Kuliah tatap muka untuk melaksanakan kontrak mata kuliah dan materi perkuliahan. Case study sebanyak 2 kali mengenai penata laksanaan perawatan gigi tiruan cekat crown dan bridge, dan penugasan pembuatan resume self learning report. Yang selanjutnya adalah skill lab gigi tiruan cekat mengenai tahapan pembuatan crown, pembuatan bridge, dan temporary crown. Adapun penilaian pada blok ini, kemajuan belajar dan pencapaian kompetensi mahasiswa dinilai secara formatif maupun sumatif. Bentuk penilaian sumatif meliputi aktivitas partisipasif berupa case study sejumlah 20%, hasil proyek skill lab berupa crown, bridge, dan temporary crown sebanyak 30%, penugasan 15%, dan ujian berupa written test sebanyak 35%, sehingga total bobot nilai blok ini apabila dijumlahkan sebesar 100%. Pada akhir pembelajaran dilakukan proses monitoring dan evaluasi sebagai media komunikasi dan evaluasi proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap monef blog, monef narasumber, tutorial, tutor, monef skill lab, monef trainer, serta monef sarana dan prasarana yang tentunya menunjang proses pembelajaran. Diharapkan dengan adanya monef ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang blok Fixed Prosthodontic and Aesthetic.
untuk mahasiswa program S1 Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya merupakan cuplikan pembelajaran sinkronus melalui kelas tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sehat semua? Sehat, Nikolas? Sehat. Baik ya, pagi ini saya akan membawakan kuliah terkait klasifikasi edentulous. Betul ya, ini di blok Fixed Prosthodontic and Aesthetic ya, blok FPA ya, kita sering sebutnya blok FPA di semester 4, betul ya? Ya, ini jangan sampai salah kelas. Baik ya, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, kita alangkah lebih baik berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, pagi hari ini saya ditugaskan oleh PIC Blok untuk membawakan kuliah terkait dengan klasifikasi edentulous. Ya, ini blok FPA semester 4 dan 5 SKS. Ini salah satu blok penting di keilmuan prostodontia, baik yang fix maupun removable. Pagi hari ini saya akan membawakan perkuliahan ini. Nanti di awal saya akan melakukan paparan terkait dengan klasifikasi edentulous. Nanti terus kita lanjutkan dengan sharing session ya di dalam perkuliahan. Terus nanti kita lanjutkan lagi dengan mini quiz ya. Nah, mini quiznya ada yang nanti di PowerPoint saya, dan saya juga membawa model yang ada di meja itu adalah model pasien saya ya, yang saya bawa khusus untuk nanti adik-adik bisa menganalisis terkait dengan klasifikasinya, itu klasifikasi berapa, seperti itu. Oke ya, kita bisa mulai ya perkuliahan pagi hari ini, dan nanti juga di akhir di sharing session saya harapkan adik-adik bisa berpartisipasi aktif di dalam kita tanya jawab dan diskusi, sehingga keluar dari ruangan ini adik-adik menjadi calon dokter gigi yang paham terkait dengan klasifikasi edentulous ya. Nanti kita akan soroti terutama di klasifikasi Kennedy ya. Oke ya, kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Pada perkuliahan pagi hari ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti harus kita capai pada pagi hari ini adalah terkait dengan adik-adik harus memahami fungsi dari klasifikasi kehilangan gigi atau fungsi dari edentulous ya. Terus yang kedua, adik-adik harus bisa menganalisis. Jadi tidak hanya mengerti paham tapi harus bisa menganalisis. Sehingga adik-adik harus di sini harus paham betul bahwa saat menganalisis itu berarti adik-adik bisa menentukan kehilangan gigi ini masuk kelas berapa. Ya, itu harus adik-adik pahami. Oke. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan klasifikasi daerah yang tidak bergigi atau klasifikasi edentulous. Nah, kenapa kita harus paham terkait dengan pengklasifikasian ini? Tujuannya sebetulnya untuk apa sih? Yang pertama itu adalah kita sebagai seorang dokter gigi nantinya itu harus dapat berkomunikasi sejelas mungkin terkait dengan keadaan rongga mulut yang akan kita buatkan gigi tiruan. Ya, jadi nanti semisal Nikolas dengan Nanda misal. Nanti tinggal menyebutkan aja semisal, Nanda, saya punya pasien kondisinya klasifikasinya kelas 3 modifikasi 1. Ya, bahkan tanpa menunjukkan model pun sudah ada gambaran tuh, Nanda. Oh, berarti kondisinya paling tidak jauh seperti ini. Oke ya. Terus yang kedua adalah membantu saat pembuatan desain gigi tiruan sebagian lepasan. Jadi nantinya walaupun ini ada masuk di blok fixed prosthodontic ya, tapi materi terkait dengan klasifikasi ini nanti kalau terkait dengan desain gigi tiruan sebagian lepasan nanti akan dipakai di blok removable prosto. Nah, tapi adik juga harus tahu juga untuk klasifikasi ini karena di edentulous area yang dipakai saat perawatan fixed prosthodonti juga dipakai juga itu. Tapi untuk proses desain ini nanti dipakai waktu blok prosthodontic, removable prosthodontic ya. Jadi ini adik nanti ada 4 tahap saat kita akan membuat desain gigi tiruan. Nah, tahap pertama itu kita harus bisa menentukan klasifikasi edentulosnya. Artinya apa? Tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 itu ditentukan juga di tahap pertama, yaitu kaitannya dengan klasifikasi gigi tiruannya. Jadi jangan sampai di step yang pertama dalam pembuatan kita desain gigi tiruan, kita sudah salah terlebih dahulu. Nanti berarti desain gigi tiruannya menjadi tidak tepat. Itu pentingnya kita
mempelajari terkait dengan klasifikasi daerah yang tidak bergigi. Nah, kaitannya komunikasi tadi. Tadi kan saya contohkan antar dokter ya, dokter Nicholas dan dokter Nanda misal. Sebetulnya kita gunakan apa saja sih untuk komunikasinya ini? Jadi nanti untuk komunikasinya itu yang pertama jelas dengan teman sejawat. Terus yang kedua dengan dosen ya, ini kalau kita di akademis ya, mahasiswa dosen terkait dengan case report, kita membuat kasus, kita diskusi, itu kita harus paham betul terkait dengan klasifikasi ini ya, dengan teknisi, dengan laboran ya. Kan biasanya kita di borang yang akan kita kirim ke lab, kita harus menulis klasifikasinya biasanya ya, kalau untuk prostodonsi ya. Oke. Nah, ini gimana? Kita juga masuk di rekam medis. Di rekam medis kan ada lembar swab itu ya. Nah, itu kita harus tulis klasifikasi pasien ada yang nanti akan dibuatkan gigi tiruan itu, harus klasifikasinya harus tercantum di situ. Paham Adik? Ya, karena apa itu nanti kalau rekam medis yang lengkap itu nanti juga kalau ada kepentingan pengadilan ataupun penegakan hukum kaitannya dengan praktek kita atau praktek teman sejawat ya, nanti akan sangat penting sekali untuk detail dan kelengkapan kita dalam mengisi rekam medis. Oke ya adik-adik ya. Oke. Nah, untuk klaim asuransi juga ya di BPJS juga kan harus jelas juga gitu ya. Terus nanti soalnya gini, kalau semisal gigi tiruan lengkap kan berbeda dengan gigi tiruan lepasan gitu ya, atau fix prostodonsi juga berbeda lagi. Nah, itu jangan sampai kalau diklaim asuransi ataupun BPJS itu harus lengkap betul ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap klaim dari asuransinya ya. Oke, terus next. Nah, ini ya. Jadi dasar klasifikasi itu ada beberapa sebetulnya yang ada dia harus pahami, paling tidak ada dua ini. Yang pertama adalah berdasarkan saddle atau daerah yang tidak bergiginya ya. Ini nanti ada menurut Kennedy, Swenson, ya Austin sama Applegate Kennedy. Nah, yang kedua adalah berdasarkan retainernya. Ini ada yang menurut Miller sama Kammer ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan berfokus di klasifikasi Kennedy ini. Ini yang sering sekali dipakai dan sangat familiar ya. Bahkan nanti mungkin saat ada di ujian kompetensi dokter nanti kalau sudah profesi, ini sangat sering keluar di ujian kompetensi. Ya, saya rasa jadi harus paham betul pagi ini ya. Oke, terus next. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi, dia harus paham dulu. Kita berbicara saddle ternyata ada yang belum paham. Ada nggak yang belum paham saddle itu apa? Sudah paham semua lah ya. Nah, saddle itu adalah bagian dari proses alveolaris yang telah kehilangan gigi. Artinya bagian yang di bawah sini nih. Ini kita sebut sebagai saddle ya. Nah, tipe saddle itu ada dua. Yang pertama adalah saddle berujung bebas atau free end saddle ya. Ini kelihatan ya, Dek. Jadi di sini tuh kan bebas ini. Ya kan? Berujung bebas. Yang kedua, saddle tertutup atau bonded saddle. Kalau ini berarti di antara dua. Jadi terletak di antara kondisinya dua gigi ya. Jadi ada ruangan yang terletak di antara dua gigi yang masih ada ya. Ini kalau seperti ini, ada ruangan ada, di depannya masih ada gigi, belakangnya masih ada. Terus next. Nah, ini klasifikasi Kennedy ya, Dede. Ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Klasifikasi ini diperkenankan oleh Edward Kennedy ya, sekitar tahun 1925, dipakai sampai sekarang. Ada 8 hal poin penting yang dia harus pegang. Sehingga dia nanti dalam menentukan klasifikasi Kennedy itu bisa betul dan tepat ya. Tolong diperhatikan dulu. Yang pertama adalah klasifikasi itu dibuat setelah semua pencabutan gigi selesai. Ya, jadi harus dicabut dulu. Atau gigi yang akan diindikasikan untuk dicabut itu selesai dicabut. Jadi artinya tidak bisa kondisi akar gigi terus kita buatkan klasifikasinya ini. Itu nggak boleh. Kalau kita pakai kaidah Kennedy. Paham sampai di sini? Jadi kalau gigi yang akan dicabut harus dicabut. Kalau semisal ada gigi yang patah, gimana? Kalau dia akan dicabut sudah nggak dipertahankan, cabut dulu. Baru kita bisa masuk ke pengklasifikasian. Paham sampai di sini poin pertama? Poin yang kedua, bila gigi M3, ini mestinya molar 3 ya. Molar 3 itu berarti geraham yang paling pojok. Hilang dan tidak akan diganti, gigi ini tidak termasuk dalam klasifikasi. Artinya kita berhitung mulai dari M2, molar 2-nya. Bukan dari molar 3 ya. Nah, kenapa? Karena ada kondisi biasanya M3 atasnya ada, M3 bawahnya tidak ada. Kebayang ya maksudnya ya? Nanti
Kalau tidak dibuatkan nanti M3 atas dia akan extrude turun ke bawah ruang edentulus yang di bawahnya. Sehingga kalau kondisinya demikian, M3 harus kita ikutkan. Tapi kalau M3-nya sudah nggak ada, kita buatnya dari M2 saja. Karena semakin sedikit gigi yang akan kita buat, gigi tiruan itu ya, nantinya juga akan lebih stabil giginya. Ya, jadi nggak perlu kita memaksakan harus sampai ke M3, kita sesuaikan kondisinya. Oke ya. Terus ini bila gigi M3 masih ada dan akan digunakan sebagai pengganti, gigi ini dimasukkan ke dalam klasifikasi. Seperti tadi yang saya sampaikan itu ya, Adik. Terus yang keempat adalah apabila M2 hilang, tidak akan diganti jika antagonisnya sudah hilang. Ini kasusnya mirip yang kayak tragedi M3 tadi ya, tapi ini M2. Artinya apa? M3-nya sudah habis, sudah hilang. M2-nya juga tidak akan diganti karena sudah hilang juga atas sama bawah. Berarti kita cukup membuat dari M1. Kalau semisal kita memungkinkan untuk ruangannya itu cukup hanya dengan M1 itu tidak masalah. Paham ya? Oke, yang kelima. Bagian tidak bergigi paling posterior menentukan kelas utama dalam klasifikasi. Ini tolong di bold ini ya, yang boleh. Jadi kita menentukan klasifikasi itu dari gigi yang paling posterior. Tidak boleh kita melihat dari depan. Jangan pernah adik-adik nanti kayak semacam terkecoh. Ya, nanti biasanya muncul di beberapa kelas itu seperti kelas 4 gitu kan, ada depan ada belakang, nanti begitu lihat oh ini langsung. Nah, ini nggak boleh. Kita harus urut dari belakang dulu. Ya, seolah-olah ada kayak penggaris digeser ke depan. Oh, ini yang hilang itu gigi dari yang belakang dulu yang akan kita perhitungkan sebagai penentuan kelas utama. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Yang keenam adalah daerah tidak bergigi lain daripada yang sudah ditetapkan dalam klasifikasi masuk dalam modifikasi dan disebut sesuai dengan jumlah daerah atau ruangannya. Jadi nanti ada klasifikasi utama, terus ada klasifikasi modifikasi. Nah, itu yang kita lihat adalah jumlah daerah atau ruangan kosongnya. Nah, nanti kita perjelas di belakang. Itu nanti akan detail lagi. Yang ketujuh, banyaknya modifikasi ditentukan oleh banyaknya ruangan yang tidak bergigi. Ya, ini berhubungan ini yang poin 6 sama poin yang ketujuh ya. Jadi yang kita lihat adalah ruangannya. Oke? Terus yang ke-8, tidak ada modifikasi pada klasifikasi Kennedy kelas 4. Jadi kelas 4 itu tidak ada modifikasi. Saya lanjutkan. Oke, ini klasifikasi Kennedy. Itu ada 4 klasifikasi ya. Ini contoh aja ya, Dedek. Ini kalau karena kita bloknya blok fix, itu nanti perawatannya adalah perawatan seperti ini. Misal bridge ya. Ini kita pakai bridge, bahannya zirkonia. Sebelum adik-adik membuat seperti ini, harus paham dulu klasifikasi. Ya, ini nanti produk-produk yang akan adik-adik buat selama adik-adik berkarir sebagai seorang dokter gigi. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Oke, klasifikasi kelas 1. Diperhatikan. Nah, kalau di gambar ini adik-adik lihat aja udah ada gambarannya ya. Oh, ini kayaknya belakangnya ini yang enggak ada. Nah, klasifikasi kelas 1 ini daerah tidak bergigi itu terletak di bagian posterior dari gigi yang masih ada. Kalau ada dilihat, ini kan giginya masih ada ya. Kalau full kan sampai M3 atau M2 di sini ya. Dan berada pada kedua sisi rahang. Jadi ini sifatnya bilateral free end. Ya tadi yang free end tapi bilateral. Jadi kanan dan kiri. Karena ada free end yang unilateral. Nanti yang kelas 2. Kelas 1 ini paham? Terus yang selanjutnya adalah kelas 2. Daerah yang tidak bergigi terletak di bagian posterior gigi yang ada ya. Pada satu sisi rahang atau unilateral free end. Nah, ini kalau ada diperhatikan, kalau tadi itu kanan kiri ada, ini cuma satu sisi, ya. Jadi yang namanya unilateral free end. Oke ya, ini kelasnya tadi ada 4 ya, kita tinggal 2 kelas lagi. Yang selanjutnya adalah kelas 3. Perbedaannya kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 sangat terlihat ya. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan free end, daerah yang tidak bergigi itu adalah posterior, kalau kelas 3 itu dia sangat terlihat, dia itu posisinya di tengah-tengah ya, supaya gampang diingat itu seperti itu. Jadi daerah yang tidak bergigi terletak di antara gigi yang masih ada di bagian posterior. Paham Dede sampai di sini? Oke, jadi posisinya di sini. Bisa di sini, bisa cuma hilang satu gigi aja di sini, atau di tengah sini satu, boleh ya. Maksudnya ini isi gitu ya. Atau nanti cuma gigi ini saja gitu ya. Nah itu yang namanya kelas 3. Jadi bonded ya, dia ada di tengah-tengah, terletak di antara gigi yang masih ada di bagian posterior. Next lagi ya, saya lanjutkan. Nah ini yang kelas 4. Tadi kelas 4 ya, sebagai sorotan utama dari yang poin ke-8 ini adalah kelasnya ini. Nah, kalau yang kelas 4 ini
daerah yang tidak bergigi itu terletak di bagian anterior dan melewati garis midline, ya, garis tengah rahang. Ini kalau kita tarikan di tengah-tengah ini ya, di antara dua gigi incisif 1. Nah, untuk kelas ini tidak ada modifikasi. Saya ulangi lagi di sini, tidak ada modifikasi. Ya. Paham? Beda ya kalau kelas 1 itu bilateral VN, belakangnya yang hilang, dua kanan kiri. Kalau kelas 2 itu cuma unilateral, satu sisi. Kelas 3 itu di tengah-tengahnya ya, terjepit. Kalau kelas 4 midline-nya melewati midline, hilang di situ. Oke, sampai di sini paham nggak, Dedek? Nah, tadi ada kata-kata modifikasi ya, Dedek. Nah, modifikasi ini kalau ada dilihat, kan bisa jadi kondisinya nggak serta-merta seperti ini saja di pasien. Di sini hilang, nanti di sini hilang, di sini hilang, di sini hilang. Otomatis itu adalah ada kayak pengembangan dari kelas utamanya tadi, yang kelas 1, 2, 3, 4. Itulah yang kita sebut sebagai modifikasi. Kennedy ini mengarah pada setiap penambahan daerah edentulous, bukan setiap penambahan gigi yang hilang sebagai modification space. Paham di sini? Jadi tidak dihitung giginya, jumlah giginya, tapi ruangannya yang hilang itu ada berapa. Poin dari kata-kata ini itu seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Semisal ini kelas 1, kelas utamanya kelas 1 karena bilateral VN. Kesepakatan kita adalah kita lihat dari posterior ya. Kalau saya lihat nih, saya pakai tangan ya. Kita lihatnya dari sini kayak tadi saya bilang pakai penggaris ke belakang. Oh, ini posterior ya. Ini berarti bilateral VN. Kelas 1. Oh, tapi kelas 1 tapi di tengahnya, di depannya ada yang satu hilang lagi. Ini di sini. Berarti kelas 1 modifikasi 1. Gampang tidak? Ya? Oke ya. Terus kelas 2. Kelas 2 kita lihat. Oh, ini hilangnya kita dari belakang lagi ya. Tolong ini perhatikan betul lah, Derek. Nggak boleh pokoknya ngelihat dari depannya dulu. Dari belakangnya dulu. Kita runtut dari belakang. Oh, ini yang hilang bagian belakangnya dulu ini. Berarti nanti, tapi ini cuma satu sisi, unilateral free end. Berarti apa? Kelas 2. Oke? Hilangnya berapa gigi? Hilangnya berapa gigi? Hilangnya 3 gigi. Tapi modifikasinya 2. Ini kalau di ujian CBT nggak boleh salah. Karena bisa jadi ada keluar kayaknya PD gitu ya, ternyata salah. Karena apa? Yang dihitung adalah giginya. Padahal di modifikasi Kennedy bukan dihitung jumlah giginya, tapi jumlah ruangannya yang kosong sebagai modifikasi. Oke, terus yang kelas 3 contohnya. Ini kelas 3, adik-adik lihat. Ini adik-adik, kalau adik-adik lihatnya dari depan, adik-adik akan menyimpulkan ini menjadi kelas berapa? 4. Ini sering tertipu di sini. Pas ujian juga sering keluar juga. Kenapa sering terkecoh di sini? Ya, saya harap adik-adik nanti pas ujian juga udah di luar kepala gitu ya. Jadi biasanya kan langsung lihat karena midline-nya nggak ada, udah kelas 4. Ini nggak ada modifikasi. Ya, padahal kesepakatannya adalah kita lihat dari belakang dulu. Kalau dari belakang berarti seret ke sini, oh hilangnya adalah bonded. Berarti kelas 3. Modifikasinya berapa? 2, karena ada 2 ruangan di sini. Ini sama ini. Ya, yang salah, yang kurang betul, yang belum benar adalah apabila ini dibuat kelas 4. Apalagi kalau kelas 4 modifikasi 2, udah fatal itu ya. Paham sampai di sini? Oke, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Oh ya, Nicholas, gimana? Kalau misal ada edentulusnya kelas 4 dong, bagian anteriornya edentulus, dan ditambah edentulusnya itu ada di bagian yang posterior dong, semisal gigi 16 dan 26. Itu berarti termasuk klasifikasi kelas berapa ya? Oke, ada pertanyaan dari Nicholas ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi ini kebetulan ada gambar di sini ya. Jadi tadi Nicholas menanyakan ya. Ini anggap aja ini penuh gitu ya. Gigi depannya hilang melewati midline ya, Nicholas ya. Jadi misal dari gigi 12, 11, 21, 22 hilang semua ya. Berarti incisif depan itu hilang semua. Tapi kasus yang lain adalah di gigi 6-nya hilang juga 16 sama 26-nya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi berarti kayak menguatkan yang tadi ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu gimana? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Coba Akila, gimana? Karena tadi kan dilihatnya dari posterior ya dok, berarti natapin yang kelas 3 dulu, modifikasinya berarti 2.
Oke. Gitu ya Nicholas ya. Ya siap Bra. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau semisal ini hilang, gigi 1626-nya hilang, tapi anteriornya juga hilang semua dari I2 ke I2, berarti itu adalah kelas 3. Tetap kelas 3 karena kita hitung dari posterior ya. Jadi misal ini tadi hilang, ini utuh semua ya, tapi di sini hilang, berarti kita lihatnya dari posterior dulu. Nah, itu masuknya kelas 3, modifikasinya 2. Cukup? Oke ya, nanti kalau cukup kita masuk ke kuis. Nah, ini. Kalau ini kelas berapa, modifikasi berapa? Coba. Kelas salah satu coba. Kelas 2 modifikasi 2. Oke, ini kelas 2 modifikasi 2. Kalau saya bilang ini kelas 2 modifikasi 3, 1, 2, 3, kira-kira betul nggak? Salah ya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Sebelum saya simpulkan ya, nanti ini ada 2 model. Coba nanti ditentukan ya depan deh. Ini sama yang belakangnya, bentar dong. Ini kelas Linda boleh itu. Nah, itu ada 2 model. Kalau itu ditentukan dengan klasifikasi Kennedy, itu menjadi klasifikasi kelas berapa? Yang di depan? Ada kelas berapa ini? Kelas 3 modifikasi 1. Betul ya? Kita sepakati ini kelas 3 modifikasi 1. Karena yang kehilangan giginya adalah gigi 3, 5 dan 4, 5. Ini berarti kelas 3 karena kita dari posterior seperti ini ya. Kelas 3 modifikasi 1. Oke ya, paham ya? Terus yang belakang. Yang belakang kehilangannya gigi apa? Bilateral free end. Berarti itu kelas 1. Oke ya? Oke. Gitu. Oke ya, dari kuliah kita tadi sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan ya secara singkat bahwa klasifikasi odontologis itu dimaksudkan agar dokter gigi itu dapat berkomunikasi sejelas mungkin ya terkait dengan kondisi rongga mulut ya, terutama kaitannya dengan odontolog areanya ya, baik ke teman sejawat, ke laboran teknis yang akan membuat gigi tiruannya ya, atau dalam ranah-ranah akademis ya, ataupun mungkin dari seminar-seminar dan lain-lain, kita akan berbicara dengan klasifikasi-klasifikasi seperti itu. Dan yang kedua juga digunakan sebagai salah satu tahapan dalam mendesain gigi tiruan sebagian lepasan. Karena tadi yang dari 4 step itu, step pertama adalah kita menentukan klasifikasi. Oke? Next, ini referensi dari beberapa buku yang ada bisa baca ya, kaitannya dengan klasifikasi dan nanti terkait dengan prosto ya, keprostoan itu, baik yang fix ataupun remove. Nah, ini buku-bukunya ada bisa lihat ya. Ya, salah satu mungkin nanti bisa ke perpus juga banyak ya. Ada beberapa buku ini kayak correction itu ada. Oke, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Kita cukupkan ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ya dalam penyampaian materi pagi hari ini. Dan adik-adik bisa menghubungi saya langsung, silahkan. Sudah menyimpan nomor HP saya. Apabila ada pertanyaan ataupun kesulitan, adik-adik bisa langsung konfirmasi ke saya. Ya, kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa menurut agama dan presenter masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Demikian cuplikan pembelajaran yang saya sampaikan dalam blog FIS Prostodontik and Estetik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh asesor dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Kedokteran, Jurusan Kedokteran Gigi, seluruh rekan sejawat dan juga mahasiswa kedokteran gigi Universitas Jenderal Sudirman. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenai bidang pengajaran yang telah saya lakukan dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.